Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akitsa Khairunisa, mahasiswa Universitas Siber Asia, jurusan S1 PJJ Akuntansi akan menjelaskan tentang analisis strategi manajemen pada PT Bluebird. PT Bluebird ini didirikan pada tahun 1972 adalah perusahaan transportasi terkemuka di Indonesia, dikenal sebagai penyedia layanan taksi terbesar dan terpercaya. Bluebird melayani berbagai segmen pasar. Di era digital, Bluebird menghadapi persaingan ketat dari platform ride-hailing seperti Gojek dan Grab. Selanjutnya, visi dan misi perusahaan. Visi PT Bluebird yaitu menjadi perusahaan transportasi darat terdepan dengan layanan terbaik dan standar tinggi. Visi PT Bluebird yang pertama memberikan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan berkualitas. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan pengalaman pelanggan. Yang ketiga, berkontribusi pada kesejahteraan karyawan dan komunitas sekitar. Selanjutnya yaitu analisis SWOT pada PT Bluebird. Pertama, analisis pada kekuatan atau strength yang dimiliki oleh PT Bluebird, yaitu adalah reputasi merek yang kuat dan terpercaya. Kemudian armada yang terawat dan standar pelayanan tinggi. Jadi PT Bluebird ini mempunyai standar terhadap armadanya, kemudian juga mempunyai standar terhadap SDM, yaitu untuk driver dan lain sebagainya. Yang ketiga, jaringan luas di berbagai kota di Indonesia. Jadi Bluebird ini hampir di semua kota di Indonesia itu ada Bluebird. Yang kedua, analisis weakness atau kelemahan. PT Bluebird ini mempunyai kelemahan yang pertama, biaya operasionalnya lebih tinggi dibanding dengan layanan ride-hailing lainnya. Yang kedua, yaitu fleksibilitas dan kecepatan inovasinya lebih rendah dibanding pesaing digital. Ini karena PT Bluebird memang benar-benar bertransformasi dari metode yang eh, biasa kemudian menjadi platform eh, transportasi online seperti pendatang-pendatang yang ada sekarang ini. Yang ketiga, analisis opportunities atau peluang. PT Bluebird ini mempunyai peluang di antaranya yang pertama, ekspansi ke layanan transportasi berbasis aplikasi. Kemudian, menjalin kemitraan dengan perusahaan teknologi dan e-commerce. Kemudian pertumbuhan kebutuhan transportasi yang aman dan terpercaya pasca pandemi. Jadi Bluebird ini mempunyai pelanggan setia yang lebih percaya kepada Bluebird dibanding platform transportasi online lainnya karena banyak berita yang beredar adanya perampokan, kemudian penculikan saat menggunakan layanan transportasi online. Yang keempat yaitu analisis threats atau ancaman. PT Bluebird ini mempunyai ancaman di antara persaingan ketat dengan layanan ride-hailing berbasis aplikasi seperti Gojek dan Grab. Kemudian regulasi pemerintah yang dapat mempengaruhi operasional. Yang ketiga, perubahan preferensi pelanggan ke transportasi pribadi. Selanjutnya yaitu kinerja keuangan PT Bluebird. Kinerja keuangan PT Bluebird ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2022. Pendapatan, laba bersih, dan total aset ini mengalami pertumbuhan yang positif. Strategi utama di era digital oleh Bluebird. Yang pertama, Bluebird menggunakan aplikasi My Bluebird. Mengembangkan aplikasi My Bluebird untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan bersaing dengan ride-hailing lainnya. Yang kedua, kemitraan vintage. Bermitra dengan perusahaan vintage dan dompet digital untuk pembayaran lebih mudah seperti menggunakan layanan QRIS dan sebagainya. Yang ketiga itu diversifikasi layanan dengan menghadirkan Bluebird Kirim untuk pengiriman barang. Yang keempat yaitu digitalisasi operasional untuk meningkatkan efisiensi dan transportasi layanan. Selanjutnya evaluasi terhadap efektivitas strategi pada PT Bluebird. Yang pertama, pada aplikasi My Bluebird. Aplikasi My Bluebird ini membantu meningkatkan daya saing, tetapi mungkin lebih perlu banyak inovasi terhadap fitur-fitur di dalam aplikasi My Bluebird ini. Yang kedua, terhadap kemitraan vintage. Kemitraan vintage ini telah berhasil meningkatkan kenyamanan transaksi, seperti layanan QRIS dan sebagainya. Kemudian, layanan Bluebird Kirim yang dapat menjadi langkah strategis dalam menghadapi perubahan pasar.
Saran untuk peningkatan strategis pada PT Bluebird yang pertama dengan integrasi A, yaitu meningkatkan integrasi teknologi kecerdasan buatan untuk optimalisasi rute dan pemesanan. Kemudian yang kedua yaitu saran untuk mengkolaborasi digital, yaitu menjalin lebih banyak kolaborasi dengan perusahaan digital untuk meningkatkan jangkauan pelanggan. Kemudian yang ketiga, saran untuk model bisnis fleksibel dengan menyesuaikan model bisnis agar lebih fleksibel. Misalnya, PT Bluebird membuka skema sewa kendaraan untuk pengemudi. Selanjutnya, adaptasi dan inovasi. PT Bluebird telah menunjukkan kemampuan adaptasi yang baik dalam menghadapi tantangan era digital dengan meluncurkan berbagai inovasi berbasis teknologi. Persaingan yang semakin ketat menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan strategi digital dan layanan pelanggan. Bagaimana PT Freeport mempertahankan posisi di industri transportasi Indonesia dengan menggunakan penguatan teknologi, diversifikasi layanan, serta fleksibilitas model bisnis. Bluebird dapat mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri transportasi Indonesia. Fokus pada inovasi dan layanan pelanggan adalah kunci keberhasilan. Nah, ini kesimpulan atas analisisnya, PT Bluebird perlu terus beradaptasi dan berinovasi untuk menghadapi persaingan di era digital. Penguatan teknologi, diversifikasi layanan, dan fleksibilitas model bisnis adalah kunci untuk mempertahankan posisinya sebagai pemain utama di industri transportasi di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.